Mau punya perut singset lencir kayak gini, cukup lakuin gerakan-gerakan aku 5 menit setiap hari selama sebulan tanpa diet dan olahraga yang lain lagi. Tapi bohong, nggak ada sayang instan. Something new. Oh my god, new quality, new camera, new audio, and new place. If you guys been following me, pasti kalian tahu aku udah nggak tinggal di apartemen lama, and this is my new place. Dan soon aku akan bikin juga full apartment tour untuk kasih tunjuk kalian my hidden storage. So hari ini untuk pertama kalinya aku mau bikin home workout video 5 menit aja, 5 gerakan aja untuk perut yang lebih singset. Bulan Desember itu aku sempet ya lingkar pinggangnya sampai 74, padahal biasanya tuh 69 dan sekarang udah jadi 68. Jadi total itu turun sekitar 6 cm. Gila banget gak sih? Tapi di bulan kedua aku lumayan kenceng jalanin intermittent fasting yang benar-benar mempercepat resultnya. Nanti kapan-kapan aku bikin video khusus tentang intermittent fasting. Sementara kalau pengen tahu lebih banyak bisa cek Instagram aku di highlight habit tracker dan juga fat loss 1 dan 2. And as you guys know, aku itu orangnya sangat-sangat aktif. Aku workout almost every day. Tapi karena rambut aku udah bleaching, dicat, aku nggak mungkin keramas tiap hari karena bisa merusak rambut aku. Kebetulan sengaja hari ini aku rambutnya super lepek dari hari Kamis, aku belum keramas dan ini hari Minggu. Jadi nanti sekalian aku praktekin aja. So this is it, hair product yang lagi rutin aku gunakan, produk-produk dari Air Hair. Oh my god, Air Hair, thank you so much for sponsoring this video. Ini bukan karena disponsorin, tapi bener-bener langsung masuk ke my best finding di tahun 2022. Mulai dari dry shampoo-nya yang bener-bener nggak memberikan residu putih sama sekali, beda banget sama brand lainnya. Dan juga hair grow shampoo dan hair grow tonic yang actually aku tuh pengen coba gara-gara temen aku yang suruh. Jadi dia tuh rambutnya rontok parah banget, partner kerja aku, sampai rontoknya itu pas lagi kerja aku literally lihat rambutnya all over the place under the desk. Bener-bener dia nggak lagi nyisir, nggak lagi apa, udah jatuh aja gitu. Kayaknya mungkin makin parahnya sejak kena COVID ya. Dan kemarin kan aku juga sempet isoman tuh, aku juga kena COVID. Jadi langsung kepikiran, aduh oh my god, jangan sampai aku tunggu rambutku rontok dulu, aku mau langsung cegah dari awal. Walaupun lagi nggak terlalu parah gitu rontoknya, tapi hasilnya signifikan juga. Aku kasih sneak peek sedikit aja. Air Hair Scalp Perfect Dry Shampoo-nya bener-bener kasih before after yang wow. Tapi ada teknik khusus, nanti aku akan kasih tipsnya setelah kita workout. Alright, sebelum aku kasih tahu gimana aku cara pakainya, kita sekarang siap-siap workout dulu yuk, ganti baju yang proper biar semangat. Oke guys, hari ini workoutnya cuma 5 menit, satu gerakan 1 menit aja. Dan dalam 1 menit, 45 detiknya kita pakai buat gerak, 15 detiknya untuk istirahat menuju gerakan berikutnya. Tapi aku mau kasih lihat dulu, penting banget attention semuanya. Aku nggak mau ada rongga antara punggung dan lantai. Bayangin ada yang nonjok perut kamu sehingga ini bener-bener nggak ada rongga ya, nempel kayak perangko. Diputer tailbone-nya ke dalam, panggulnya diputer ke dalam. Jadi setiap aku bilang protect your lower back, engage your core, kencengin perut, turn in your tailbone, ini yang harus kalian lakuin, masukin ya. Are you ready? Langsung siap-siap untuk leg raise. Yang pertama in 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Yuk, dikencengin dari paha, lutut, betis sampai ujung kaki harus benar-benar kenceng lurus dan kita naikin sampai panggulnya naik. Tapi jangan kebanyakan pakai ayunan atau momentum karena kita pengen benar-benar lower abs-nya yang bekerja. Nah, aku lebih suka sih kepala aku naik supaya benar-benar bisa ke crunch banget. Tapi kalau kalian ngerasa tense, boleh diturunin aja kepalanya. Ingat ya, kalau sampai kalian ngerasa sakit di bagian lower back, artinya kalian belum kencengin perut dengan benar. Jadi perut harus kencang, kaki harus kencang. Ini adalah salah satu warm up move ketika aku mau latihan pole dance class, supaya benar-benar core-nya ini kenceng. Dan kalau kita mau latihan perut, jangan lupa yang pertama dilatih dulu adalah lower abs duluan. Jangan upper abs duluan, karena nanti udah keburu capek. Ya, sekarang kita istirahat sebentar dan menuju ke gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua simple banget, namanya in and out, dan ini bisa fokusnya ke
upper abs dan juga lower abs, jadi semuanya kena. Tapi ini pergerakan emang lumayan cepet ya, pasti kalian akan ngerasa bosen deh, ini kapan kelarnya, Bo? Tapi nggak apa-apa, harus tetap dilakuin supaya terbakar itu semua lemaknya. By the way, kalau aku bilang terbakar lemak, nggak literally terbakar lemaknya dengan gerakan-gerakan ini ya. Karena gerakan abs ini sebenarnya untuk melatih otot, bukan untuk membakar lemak. Jadi kalau mau lemak perutnya hilang, ya harus makan yang benar, harus kalori defisit, harus memilih bahan makanan dan cara masak yang benar. Bukan cuma soal kalori-kalorinya aja yang diperhatikan, tidurnya juga harus cukup. Pokoknya banyak deh, nanti aku bahas ya di video yang selanjutnya. Nah, ini pasti udah mulai panas. Panas kak, nggak apa-apa say, lanjutin. Oh, udah kelar. Capek loh, tuh muka aku capek ya. Aku nggak ngerti kenapa cewek-cewek bisa masih pada cantik aja tuh ngelakuin workout video. Padahal aku udah gobios. Nah, selanjutnya ini juga nggak boleh nungging, tapi dimasukin. Ya, nggak boleh nungging, tapi dimasukin lagi perutnya. Kita latih oblik, jadi perut bagian samping ya, supaya garisnya itu kelihatan di kanan dan kiri. Yang ini sebenarnya menurut aku nggak sampai capek-capek banget, tapi ini aku kasih agak sedikit ringan ya, karena berikutnya bakalan capek banget. Ayo yang udah mulai capek, boleh istirahat dulu on your own pace pokoknya ya, nggak usah dipaksain, daripada formnya salah malah kena ke lower back. Kalau bisa, kencengin perut, jangan sampai pantatnya nonggeng. Protect your lower back. Ingat, daripada salah mendingan istirahat dulu sebentar 5 detik terus lanjut lagi. Di sini kita nggak lagi berlomba-lomba siapa yang paling cepat ya. Ini kita VS diri kita sendiri, ingat. Oke, stretching dulu sebentar karena yang berikutnya bakalan super capek banget. Kita bakalan posisinya full plank habis ini. Dan ingat, nggak boleh nonggeng ya. Tetap nggak boleh nonggeng, harus masukin perutnya. Nah, sekarang kita bawa lutut ke pergelangan tangan, ke sikut, ke pergelangan tangan. Ini capek banget loh. Ini capek banget. Ayo, kita harus peras perutnya guys. You can do it. Ini aku udah capek. Kalau misalnya dari awal kalian nggak bisa, kayak tadi, kayak gini juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa sih sampai lututnya itu nempel ke pergelangan tangan. Ini aku udah capek guys, jujur aja ya. Dan kalau misalnya capek, ingat, nggak apa-apa, istirahat aja sebentar. Tuh, ini nggak aku cut ya, aku aja capek loh. Apalagi newbie, belum tentu kuat. Nggak apa-apa, kita latih terus. Yuk, mulai lagi yuk. Karena tadi aku ada istirahat sebentar, aku balas sampai di terakhir. Nah, selanjutnya kita akan ke gerakan terakhir, which is bicycle crunch. Ingat ya, ini common mistake-nya orang-orang suka tidak menaikkan bahu. Ini twistnya ini harusnya di bahu ya. Jadi lihat ya, bahunya itu naik dan nge-twist. Bukan sekedar sikut yang ketemu sama lutut, tapi bahunya naik, bahunya nge-twist. Ingat, punggung harus nempel sama lantai, jangan melengkung supaya nggak kena lower back. Fokus. Ini kita latih upper abs dan lower abs sekalian. Karena ada gerakan kakinya juga, jadi semuanya kena guys. Maknyus. Terbakar nggak tuh perut tuh? Ini baru set pertama ya, harusnya sih kita lakuin 2 set, jadi 10 menit baru mantap. Oke guys, that's it. Good job. Sekarang kita stretching dulu, lengkungin dulu, terus kita balikin lagi. Ini buat lower back-nya. Stretch, bawa pantatnya ke belakang into child's pose, dan tangannya, jari-jarinya menuju ke depan. And that's it. Gimana? Kasih aku input dong. Terlalu berat, terlalu gampang, atau enggak? Tolong ya, komen di bawah nanti workout videonya mau kayak gimana. Karena ini workout video yang pertama kali aku bikin. I hope you guys like it. Dan ingat ya, kalau mau dapat perut kayak gini, nggak ada yang instan. Dan nggak bisa cuman latihan perut doang. In fact, aku sebenarnya jarang latihan perut. Tapi, aku kalau latihan pasti pakai beban dan biasanya seluruh badan. Jadi awalnya pasti angkat beban dulu, lanjut kardio, baru terakhir ditutup dengan abs. Tapi sebenarnya nggak sering-sering banget sih, asal makannya bener aja guys. Jadi lemaknya kepapas. Oke, nih rambut udah
Jelek banget, mari kita benerin. Oke guys, ini rambut udah lepek banget. Aku udah gak kremes dari hari Kamis dan ini hari Minggu. Jadi ini benar-benar waktu yang tepat untuk praktekin di depan kalian gimana efektifnya si Air Hair Scalp Perfect Dry Shampoo-nya. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, Air Hair ini rangkaian untuk perawatan rambut dan juga kulit kepala yang direkomendasikan oleh dermatologist. Jadi semua produk Air Hair ini diformulasikan khusus menggunakan ingredients yang sudah terbukti efektif dan teruji klinis juga, sehingga memberikan solusi untuk teman-teman yang pengen punya rambut dan kulit kepala yang lebih sehat. So, produk pertama yang akan aku bahas adalah Air Hair Scalp Perfect Dry Shampoo. Mereka punya dua varian, yang untuk oily scalp dan juga yang untuk sensitive scalp. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih dry shampoo, so basically dry shampoo ini adalah solusi untuk teman-teman yang pengen bikin rambut lepek jadi seger seketika tanpa harus keramas. Jadi kadang-kadang kan kalau kita terlalu sibuk, terlalu banyak aktivitas, sampai berkeringat, sampai berminyak, atau lagi traveling, atau kayak kemarin aku isoman, itu kan nggak bisa sering-sering keramas ya, karena badan lagi nggak enak. Nah lumayan banget ada dry shampoo, jadi membantu penampilan rambut aku yang tadinya berminyak langsung fresh seketika tanpa harus ribet-ribet keramas. Gak perlu bingung karena basically mereka punya ingredients untuk menyerap minyak. Jadi ada oil absorber ingredients-nya. Makanya bisa auto fresh seketika, bebas lepek, bebas bakteri. Dan karena sebelumnya aku udah pernah cobain dry shampoo lain, aku benar-benar bisa bilang kalau Air Hair Scalp Perfect Dry Shampoo ini, wow, gak ada residu putih sama sekali. Beda banget sama merek-merek lainnya. Dan kulit kepala aku ini lumayan sensitif kalau misalnya ke build up sama produk-produk rambut. Misalnya salah shampoo yang banyak silikonnya, misalnya kebanyakan hairspray yang gak dibilas, pasti langsung auto ketombean. Nah ini dry shampoo-nya bener-bener gak bikin aku ketombean. Pokoknya kulit kepala aku tetap sehat dan gak nge-build up di kulit kepala aku. Tapi ada tips-tips tertentu juga ya, gak bisa sembarangan pakai dry shampoo terus-terusan. Dan keramasnya juga aku punya tips tertentu lagi nanti. Nah untuk variannya sendiri ada yang untuk normal to oily scalp dan untuk sensitive scalp. Sebenarnya basically mereka berdua sama aja kandungannya. Tapi kalau untuk oily scalp ini lebih ada kandungan oil absorber yang lebih kencang daripada yang varian sensitive. Jadi dia ada tambahan kaolinnya. Sedangkan varian untuk sensitive scalp ini punya extra allantoin dan aloe vera yang nggak ada di varian oily scalp. Jadi bisa suring kulit kepala kita lebih lagi. So basically dua-duanya bekerja dengan baik di rambut aku, benar-benar bisa menyerap minyak, bebas bakteri juga, tanpa residu putih-putih sama sekali, dan mengontrol minyak berlebih. Tapi aku lebih sering pakai yang varian oily scalp karena sekarang kebetulan kulit kepala aku lagi nggak sensitif amat, dan varian yang oily juga punya efek oil absorber yang lebih kencang daripada yang sensitive scalp. Kedua varian ini juga mengandung pyrotonolamin dan juga lavender oil yang berfungsi sebagai antibakterial dan antifungal, sehingga efektif membunuh Pityrosporum ovale yang merupakan penyebab ketombe, seborrheic dermatitis, dan juga bau pada kulit kepala. Lavender oilnya juga berfungsi sebagai soothing agent, jadi memberikan efek menenangkan ke kulit kepala. Dan khusus untuk varian yang normal to oily scalp mengandung peppermint oil untuk memberikan efek kesegaran yang lebih lagi. Produk ini tidak mengandung sulfat, paraben, talc, ataupun silikon. Tapi produk ini masih mengandung drying alcohol ya, karena wajar sih, ini kan packagingnya aerosol. Take notes aja buat yang benar-benar sensitif banget kulit kepalanya sama drying alcohol, mungkin dicoba sedikit dulu untuk lihat cocok atau enggaknya. So my favorite one is yang normal to oily scalp. Cara pakainya gampang banget, tinggal di shake dulu. Terus kita parts rambut kita ke beberapa bagian dan semprot kira-kira 30 cm lah jaraknya. Hati-hati jangan sampai kena mata aja, biasanya aku tutup mata. Wanginya endul. Benar-benar arahinnya ke bagian akar dan batang rambut aja. Nah udah kayak gini, kita usap-usap aja, bener-bener kasih kesempatan untuk bahannya menyerap minyak-minyak dan segala dosa yang ada. Itu nggak perlu dibilas ya, as I said, namanya dry shampoo. Kalian nggak perlu bilas, kalian nggak perlu keramas untuk mendapatkan rambut yang fresh kembali. Nah kalau aku sih, kalau pengen bagus hasilnya nggak bisa cuma disemprot doang, tapi harus pakai hair dryer dan nanti juga aku blow supaya kita cetar kembali, oke?
Dan walaupun ini hasilnya instan, bukan berarti kalian bisa seenaknya pakai 2 hari berturut-turut. Ini disarankan untuk pakai 1 hari aja dan nggak boleh 2 hari berturut-turut ya. Dan pembersihannya juga harus ekstra sih. Kalau aku sekarang karena aku suka pakai dry shampoo, terus aku kalau styling juga pasti semprotin hairspray. Jadi keramas itu harus 2 kali shampooing, nggak bisa cuma 1 kali aja. Kalau nggak takutnya nanti nggak bersih dan nge-build up. Nah, shampoo-nya nanti aku bahas nih, si Hair Grow Shampoo. Oke, sekarang kita sebentar, aku blow dulu yang benar and I'll be right back. Okay guys, I'm back. So here's the result setelah di hair dryer, setelah di blow. Sebenarnya ini udah nggak maksimal hasilnya karena as I said, aku keramas itu terakhir hari Kamis dan ini udah hari Minggu. Dan biasanya aku nggak pernah ngelakuin ini karena pasti harusnya kalau Kamis keramas, aku hari Sabtu pasti keramas deh. Maksimalnya tuh aku cuman jeda 1 hari aja nggak keramasnya. Jadi terefektif nih hasil yang aku kemarin keramas, terus misalnya hari ini olahraga, nah hari ini aku pakai dry shampoo karena aku nggak bisa keramas 2 hari berturut-turut, nanti kering dan rambut aku catnya gampang luntur. Tapi hari ini aku eksperimen aja karena pengen lihat ini sebenarnya produknya semaksimal apa sih keefektivitasannya. Ya masih oke lah walaupun nggak semaksimal hasil kalau aku biasanya. Ya kalau dilihat kayak gini sih ngembang-ngembang aja ya sis. Nah sekarang lanjut ke cara keramas aku ya. Berhubung tadi aku udah bilang aku sering pakai dry shampoo, aku olahraga sampai keringetan, aku juga pakai hairspray, jadi rawan nge-build up di kulit kepala. Nah gimana sih amannya? Nah jadi pertama keramas pakai Hair Grow Shampoo karena ini mengandung Panax ginseng, pumpkin seed extract dan juga panthenol yang memberikan nutrisi dan juga mengurangi kerontokan rambut. Aku punya 2 size, yang kecil ini aku taruh di gym bag aku dan ini ditaruh di rumah. Kalau kalian rambutnya masih virgin nggak dicat ya tinggal 2 kali keramas pakai shampoo yang sama aja sih. Tapi karena aku udah di bleaching, dicat, aku takut warnanya luntur, konengan kan lama-lama. Jadi setiap keramas aku pakai silver shampoo dan juga conditionernya pakai silver conditioner. Nah terus yang penting banget adalah hair tonic. Oh my god. Ini yang aku bilang partner aku rontoknya parah banget dan dia bilang sih yang paling ngefek itu si toniknya sih kebanding shampoo-nya. Jadi dia rutin pakai tonik ini yang tadinya rambut dia bisa jatuh di mana-mana padahal dia nggak sisiran, tapi di mana-mana tuh banyak banget rambutnya. Sampai sekarang tuh aku udah lihat dia kerja udah nggak ada lagi rambut rontoknya, bener-bener keren banget. Makanya akhirnya aku mau juga deh cobain si hair tonic hair grow-nya ini. Kalau hair grow tonicnya ini aku udah pakai botol kedua, yang ini udah habis. Dia mengandung keratin, biotin dan juga kopeksil, vitamin dan protein yang bisa menguatkan akar rambut, jadi mengurangi kerontokan dan menstimulasi pertumbuhan rambut baru. Dan rambut aku ini jadinya lebih kuat loh, karena kan kalau di bleaching itu rentan patah ya. Selain harus bleaching di salon yang bener sih, yang bisa bener-bener nilai rambut kita, tapi ini juga ngebantu banget supaya nggak patah gitu rambutnya. Jadi ini setelah keramas, waktu rambut itu masih setengah-setengah basah gitu, tinggal disemprot aja nih ke kulit kepala, ya dibagi beberapa section, terus dipijit-pijit sampai merata supaya meresap sampai ke pori-pori yang terdalam. Nggak perlu dibilas ya, udah leave on gitu aja, habis itu keringin rambut. Jadi walaupun rambut aku tuh nggak dalam kondisi yang rontok parah, tapi hasilnya sesignifikan itu. Jangan lupa kalau punya masalah rontok rambut, itu harus perhatikan nutrisi juga ya. Kebetulan aku kan aware banget sama vitamin D. Jadi partnerku juga suplementasi vitamin D, itu kadarnya udah di atas 50 kadar vitamin D dalam darahnya. Kalau aku udah 80-an. Tapi kemarin dia masih rontok dan malah ngefeknya pakai tonik ini. Yang mau aku sampaikan adalah kalau rambut kamu rontok itu bisa merupakan tanda kamu nggak cocok produk topical atau kamu kurang nutrisi. Alright, so that's it for today. I hope you guys enjoy this video. Dan kalau pengen request ini itu seperti biasa, silahkan leave comment down below. And I'll see you soon on my next video. Bye!